Shalom, selamat malam sahabat BSR. Bertemu kembali kita dalam saluran ini, saudara. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita berdoa, saudara. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Untuk malam hari ini kami mengucap syukur atas kasih setia, pertolongan dan perlindungan-Mu yang menuntun hidup kami satu hari penuh hingga tiba di rumah kami masing-masing, tiba dengan tidak kurang suatu apapun. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah pendengaran kami. Sebelum kami tidur, kami mau mendengarkan firman Tuhan sebagai pelindung, penolong di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita baca kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 5, saudara. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Haleluya. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ, saudara dikasihi Tuhan? Syarat untuk tetap bisa berjalan bersama Tuhan, yang pertama, jangan pedulikan masalah yang bisa mengalihkan perhatian kita. Jangan pedulikan masalah yang bisa mengalihkan perhatian kita. Thomas bertanya kepada Yesus perihal jalan yang Yesus akan pergi. Yesus sedang memberitahu jalan kehidupan, jalan yang menuju kepada kebahagiaan sejati, ke surga yang mulia. Thomas membutuhkan detail atau petunjuk yang terperinci supaya ia tidak salah jalan, saudara. Tidak salah memang komentar Thomas. Untuk bisa berjalan bersama Tuhan, setiap orang harus serius mengikutinya, saudara. Jangan gagal fokus, saudara. Kita harus fokus, mata tertuju kepada jalan yang sedang dijalani. Jangan belah pikiran kita dengan masalah dunia sehingga kita gagal fokus, saudara. Masalah dunia memang tidak selalu berarti dosa. Bayangkan kita sedang berjalan bersama teman. Jika teman kita terus-menerus sibuk dengan ponselnya dan tidak peduli dengan kita, bagaimana perasaan kita, saudara? Pasti sangat tidak menyenangkan. Kita tidak dapat benar-benar berjalan bersama dalam arti yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara, hal yang sama terjadi pada saat kita memulai berjalan bersama Tuhan. Ada saja pengganggu sepanjang perjalanan, saudara, sehingga kita tidak mampu fokus kepada Tuhan. Mestinya kita menikmati perjalanan itu. Kita bisa merasakan perasaan nyaman pada saat bersama Tuhan. Hati kita penuh sukacita. Jangan mau pikiran kita dibelah dan diganggu oleh peristiwa dunia. Tetap arahkan mata kita tertuju kepada Tuhan. Apa saja yang bisa membelah fokus kita? Bekerja keras supaya mendapat uang banyak untuk keluarga adalah hal yang baik, saudara. Tidak ada yang salah. Saudara, akan tetapi demi mengejar masa depan, kita terobsesi hanya demi uang kita.
dan kita mengabaikan relasi dengan Tuhan atas nama uang, sampai-sampai kita korbankan ibadah kita, jam doa kita, bahkan kesucian hidup kita gadaikan, saudara. Yang penting uang. Demi masa depan dan meraih cita-cita kita belajar mati-matian, sehingga persekutuan dengan Tuhan kita korbankan. Semua bisa beralih dengan mudah tanpa pikir panjang, saudara. Yang penting apa yang kita mau tercapai. Ini yang sangat berbahaya, saudara. Hati-hati. Hati-hati kita kehilangan tujuan hidup, saudara. Kita akan kehilangan arah tujuan hidup. Kita tanpa sadar mulai meninggalkan jalan menuju kebahagiaan yang sejati, saudara. Jangan lakukan itu. Segera kembali berjalan bersama Yesus. Kita pasti tiba di tempat yang bernama kebahagiaan. Saudara pasti tiba di tempat yang bernama kebahagiaan. Saudara, selamat beristirahat. Selamat beristirahat, terus jaga protokol kesehatan, tetap semangat. Salam sehat, salam hebat. Bertemu kita kembali dalam saluran ini, saudara, esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.